sini saya ingin melengkapi tugas dari pemrograman web 2. Yang pertama, ada komen atau komentar. Cara penulisan komentarnya seperti ini. Bisa menggunakan /2 dan bisa juga menggunakan tanda pagar. Kemudian ada variabel. Variabel ini diawali dengan tanda $, kemudian value-nya diisi variabelnya apa. Hello world berarti string, terus 5 berarti numerik integer, dan 10.5 itu double atau float. Seperti ini. Berikutnya, echo dan print. Echo ini menampilkan display. Bisa pakai echo, bisa pakai print. Di sini, echo menggunakan tanda petik, lalu diisi oleh teks dan diakhiri oleh tanda titik koma. Maka hasilnya seperti ini. Dan begitu juga dalam menggunakan print. Di sini bisa diganti dengan print. Berikutnya ada PHP tipe data. Di sini ada berbagai macam tipe data. Ada string, integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Nah, pada PHP yang ini saya akan menjelaskan PHP string. String merupakan urutan karakter dan bisa berupa teks apapun di dalam tanda kutip. Di sini ada variabel X dan ada variabel Y, di mana variabel X dan variabel Y ini bernilai hello world, dan hasilnya adalah hello world. Berikutnya ada PHP string. Nah, PHP string function ini ada starlen. Starlen ini berfungsi untuk menghitung karakter dari string pada berapa huruf. Misalnya, hello world ini berjumlah 12 huruf, termasuk tanda spasi. Nah, yang kedua itu ada str word count. Str word count ini berfungsi untuk menghitung kata. Misalnya, hello dan word berarti ada 2 kata. Selanjutnya ada strif. Strif ini berfungsi untuk membalikkan sebuah string atau teks. Ini tulisannya hello world, dan ini outputnya. Dia terbalik. Berikutnya ada strobes. Strobes ini berfungsi untuk melihat posisinya berada di urutan keberapa. Dimulai dari 0 dan spasi tetap dihitung. Yang terakhir itu ada strreplace. Strreplace ini berfungsi untuk mengganti sebuah kata. Misalnya hello world. Hello world ini ingin diganti menjadi hello dolly. Maka di sini word kata yang ingin diganti, lalu ini adalah kata penggantinya. Selanjutnya ada PHP numbers. Jadi yang saya coba di sini yaitu integer.
PHP integer. Nah, di sini ada bilangan 5985 dan yang angka kedua ada 59.85. Nah, di sini bagian 5985 hasilnya benar dan 59.85 hasilnya salah. Dikarenakan salah satu aturannya bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Seperti yang ini. Maka hasilnya salah. Selanjutnya ada PHP Math. Pada PHP ini berisi kumpulan fungsi matematika. Ada pi, fungsi. Nah, pada PHP ini berisi kumpulan fungsi matematika. Ada pi function. Fungsi pi digunakan untuk memanggil nilai pi. Seperti ini. Terus nilai min and max di sini untuk memasukkan atau menentukan nilai rendah dan nilai tinggi. Jadi antara bilangan di sini kita bisa menentukan nilai terendah dan menggunakan min. Jadi hasilnya min 200. Nah, ketika kita memasukkan max, kita bisa menentukan nilai terbesar dari angka ini. Hasilnya itu yang ini. Ada juga PHP ABS function. Nah, pada PHP ABS function ini berfungsi untuk mencetak nilai positif. Ketika kita memasukkan ABS, lalu memasukkan angka negatif, maka dia akan menghasilkan angka positif. Selanjutnya ada SQRT function, di mana SQRT function ini kita masukkan, lalu kita memasukkan lagi angka yang ingin kita cari hasil akarnya. Contohnya kita memasukkan 64, maka dia akan menghasilkan angka 8. Selanjutnya ada PHP round function, di mana berfungsi untuk membulatkan bilangan. Jadi kita memasukkan di sini 0,60, maka akan dibulatkan menjadi 1. Dan memasukkan angka 0,049, maka akan menghasilkan nilai 0. Dan yang terakhir ada random numbers, di mana ini berfungsi untuk menentukan nilai acak. Selanjutnya ada PHP konstanta. Nah, ini adalah sintaks dari PHP konstanta. Jadi di sini kita bisa menentukan nama, value, case insensitive, di mana nama ini untuk menentukan nama konstanta, terus value ini untuk menentukan nilai konstanta, dan case insensitive ini untuk menentukan apakah nama konstanta harus case insensitive atau standarnya salah. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada PHP operator, di mana PHP operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Di sini operator terbagi beberapa macam, yaitu arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, increment atau decrement operator, logical operator, string operator, array operator, dan conditional assignment operator. Nah, di sini ada simbol-simbol operator. Ini ada simbol PHP arithmetic operator,
assignment operator, lalu comparison operator. Di sini increment atau decrement operator. Ini PHP logical operator, string operator, array operator, dan yang terakhir itu PHP conditional assignment operator. Selanjutnya ada PHP if else, else if. Pernyataan ini digunakan untuk melakukan tindakan berdasarkan kondisi. PHP ini memiliki statement bersyarat, yaitu if statement, if else statement, if else statement, dan switch statement. Salah satu contohnya ada if statement. Ada waktu 20. Nah, maka dia akan mengeluarkan have a good day ketika ia kurang waktunya dari 20. Selanjutnya ada PHP switch. Di sini digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi. Contohnya, ada variabel yang bernilai red. Maka akan dieksekusi, jika ada kecocokan maka dijalankan. Adapun break ini digunakan untuk mencegah kode berjalan ke kasus berikutnya secara otomatis. Dan ada default. Default ini digunakan jika ada ketidakcocokan pada variabel. Nah, yang dimasukkan itu red. Dan dia terjadi kecocokan, maka hasilnya yang ini. Selanjutnya ada PHP loops. PHP loops ini untuk memblok kode dalam jumlah tertentu. Selanjutnya ada PHP function. PHP ini memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dalam satu script. Contohnya, ada function write_msg, dan function ini menampilkan hello world. Untuk memanggil function ini dengan memanggil nama yang diikuti oleh tanda kurung, maka hasilnya akan muncul hello world. Selanjutnya ada PHP array. PHP array ini adalah sebuah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai sekaligus. Di sini, array dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama. Pada array ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada index array, artinya array dengan indeks numerik. Selanjutnya ada associative array, artinya array dengan kunci ternama. Terus yang terakhir itu ada multidimensional array, artinya array yang berisi lebih dari satu array. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada PHP superglobals. PHP superglobals ini variabel selalu dapat diakses tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Variabel global ini terdapat beberapa macam. Ada globals, server, request, post, get, files, env, cookie, dan yang terakhir itu ada
session. Salah satu contohnya di sini ada contoh globals. Di sini ada variabel X yang bernilai 75 dan ada variabel Y yang bernilai 25. Kemudian ada function addition, di mana function addition ini menghasilkan global index Z sama dengan global index X tambah global index Y, dan dipanggil dengan echo Z. Maka dia akan menghasilkan 100. Dan yang terakhir itu ada PHP regular expression. PHP regular expression ini merupakan urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Regular expression ini dapat berupa satu karakter pola yang lebih rumit. Adapun sintaksnya seperti ini. Slash ini merupakan delimiter DAP. Petrischool ini adalah pola yang dicari, dan I merupakan pengubah yang membuat pencarian tidak peka antara huruf kecil dan huruf besar. Contohnya seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.